Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok Anissa Pujianti, Cakra Adi Negara, Citra Wulan Rizka, dan saya sendiri Rangga Pradli Maulana. Yaitu akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis dari PT Pratapa Nirmala. Perusahaan ini bergerak di bidang farmasi. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang deskripsi konsep bisnis, yaitu kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia, karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit untuk melakukan setiap aktivitasnya sehari-hari. Kemudian perawatan kesehatan akan menjadi suatu rangkaian jangka panjang, mulai dari pencegahan, pengobatan, dan juga pemulihan. Dengan alasan itulah kami berniat untuk membentuk perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi. Dan usaha tersebut kami beri nama atas kesepakatan bersama, yaitu PT Pratapa Nirmala Fahrenheit. Deskripsi bisnisnya yaitu PT Pratapa Nirmala Fahrenheit ini bergerak dalam bidang industri atau produsen farmasi, yang dimana perusahaan ini akan menghasilkan berbagai macam produk obat. Persediaan yang diproduksi adalah sebagai berikut, yaitu tablet salut, gula, kapsul, sirup kering, sirup cair, tetes mata, injek cair, dan juga injeksi kering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Rama. Sebelum kita nyebutin visi misi perusahaannya kami, di sini saya sebutkan dulu buat identifikasi perusahaan yang kami jalani. Ya, ini bentuk kepemilikan dari Pratapa Nirmala ini yaitu perseroan terbatas atau PT yang terbagi atas 4 pemegang saham utama, dan masing-masing memiliki besaran yang sama karena dalam pendirian perusahaan ini masing-masing dari kami mengumpulkan modal dari dana pribadi dengan jumlah yang setara. Ya, untuk identifikasi perusahaannya sendiri, nama perusahaan kami itu PT Pratapa Nirmala. Bidang usaha kami yaitu industri farmasi. Kantor pusat kami berada di Jalan Raden Saleh, Jakarta dengan kode pos 10430. Kontak kami di telepon 021 390 3090, dan struktur permodalan kami yaitu 100% pribadi, tapi namun di sini terbagi atas 4 pemegang saham. Dan pemegang sahamnya itu sendiri ada kami berempat, yaitu Anissa Pujianti 25%, saya sendiri Cakra Adi Negara 25%, terus Citra Wulan Minafiska 25%, dan Rama Padli Maulana sebesar 25% juga. Besaran usaha kami 1 sampai 2.500 karyawan. Ininya PPT-nya dong, sorry, hilang. Lalu kami sebutkan visi dan misi perusahaan kami. Visi kami yaitu menjadi perusahaan industri farmasi dengan kualifikasi dan kompetensi internasional, serta bisnis yang berorientasi secara profesional. Dan misi kami yaitu meningkatkan branding Pratapa Nirmala dengan mempertahankan kualitas produk, layanan, dan daya jual. Lalu kami di sini berusaha untuk terus belajar dan berusaha untuk semakin kreatif guna mewujudkan ekspektasi pelanggan dengan orientasi bisnis dan budaya yang profesional. Next. Halo, next. Untuk analisis SWOT dan ide produk perusahaan kami, ada strength, yaitu andalan kita. Maksudnya yang kami usahakan yaitu mengedepankan profesionalitas dalam melayani pelanggan, memiliki sumber daya alam yang mumpuni guna mewujudkan ekspektasi konsumen,
lalu memiliki daya saing, harga produk yang lengkap dan mudah ditemukan. Lalu di sini ada weakness atau kelemahan dari perusahaan kami, yaitu ya kami merupakan perusahaan baru yang berarti masih banyak perlu untuk penyesuaian dengan pasar. Lalu oportunitas kami yaitu kesehatan adalah penting bagi setiap orang dan kami menyediakan semua rangkaian kesehatan mulai dari pencegahan, pengobatan sampai ke pemulihan. Lalu di sini ada threat atau ancaman, yaitu banyaknya pesaing yang sudah lebih dulu terjun ke dalam bisnis industri farmasi. Jadi sudah jelas pesaing-pesaingnya mungkin lebih kuat. Lalu kepercayaan pelanggan karena merupakan perusahaan baru, jadi masih harus dibangun lagi untuk kepercayaan pelanggan. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Pujianti. Silakan. Iya, terima kasih Bang Cakra. Selanjutnya di sini ada ide produk. Nah, ide produk ini yang kami kembangkan yaitu produsen farmasi, yang dimana perusahaan ini akan menghasilkan berbagai macam produk obat dengan sediaan sebagai kayak di sini ada tablet salut gula, kapsul, sirup kering, sirup cair, obat tetes, injeksi cair, dan juga injeksi kering. Nah, produk yang akan kami produksi ini adalah produk yang dapat diperuntukkan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan juga pemulihan setiap penyakit luar dan juga penyakit dalam. Dan di sini juga ada aspek sumber daya manusia dan manajemen. Di sini ada juga struktur organisasinya. Nah, di sini yang pertama itu ada direktur utama. Nah, di bawah direktur utama itu yang sudah bisa kita lihat di sini ada direktorat produksi dan supply chains, dan ada juga direktorat pengembangan bisnis dan direktorat keuangan, dan di sini juga ada direktorat umum dan human capital. Nah, di bawah direktorat-direktorat ini juga ada beberapa divisi-divisi lainnya yang dimana bekerja sebagai operasional korporasinya sebagai seperti itu. Dan di sini ada juga dan di sini ada peraturan perusahaan PT Pratapa Nirmala periode 2021-2023. Nah, di sini tuh yang pertama ada peraturan perusahaan nomor 1, yaitu hubungan kerja dan masa percobaan. Nah, yang nomor 1 ini penerimaan pekerjaan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan untuk dapat terima menjadi karyawan itu ada minimal persyaratannya, yaitu seperti umur tuh harus 18 tahun sampai dengan 40 tahun dan mempunyai kartu tanda penduduk seperti itu. Dan ada juga calon yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan perusahaan diterima sebagai pekerja tetap dengan masa percobaan selama 3 bulan. Nah, terus di sini juga ada peraturan perusahaan nomor 2, yaitu hari kerja dan jam kerjanya. Nah, hari kerja di perusahaan adalah 5 hari kerja per minggu yang terdiri dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Istirahatnya itu mingguan pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, jam kerjanya itu biasanya di perusahaan itu ada 34 jam dalam seminggu. Diatur itu kayak Senin sampai Kamis itu jam 9 sampai jam 5, istirahatnya itu 2 jam 12 sampai jam 1, dan hari Jumat itu biasanya jam 9 sampai jam 6, dan istirahatnya itu jam sampai dengan jam setengah 2. Seperti itu. Nah, di sini juga ada peraturan perusahaan nomor 3, yaitu kerja lembur. Nah, apabila perusahaan atau karyawan memerlukan kerja lembur kepada pekerja dadakan atau kerja lembur dengan perhatikan kepentingan pekerja yang bersangkutan seperti itu. Dan di sini juga ada peraturan perusahaan nomor 4, yaitu sistem pengupahan. Nah, sistem pengupahan ini bagi pekerja di perusahaan adalah bulanan dan harian gitu. Selain upah untuk pekerja, tetap diberikan tunjangan makan dan minum, serta tunjangan jabatan untuk kelas manajer ke atas. Nah, dan peninjauan upah akan dilakukan setiap 1 tahun sekali dan melihat perkembangan UMK yang berlaku seperti itu. Dan di sini juga ada nomor 6, ya peraturan perusahaan nomor 6 yaitu perawatan dan pengobatan.
Nah, peraturan dan pengobatan ini gunanya memelihara kesehatan para pekerja, perusahaan penyediaan fasilitas pengobatan yang berupa penggantinya biaya pengobatan di puskesmas atau rumah sakit, pemerintah dan rujukan dari puskesmas, seperti itu. Di sini juga ada peraturan perusahaan nomor 7, yaitu upah selama sakit. Nah, apabila pekerja bulanan sakit dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka upahnya itu akan dibayar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, yaitu tentang untuk 4 bulan pertama dibayar 100%, untuk 4 bulan kedua dibayar 75%, untuk 4 bulan ketiga dibayar 50%, dan selebihnya itu dibayar 25%. Nah, dan yang selanjutnya ini ada peraturan perusahaan nomor 8, yaitu tunjangan kecelakaan kerja. Nah, apabila pekerjaan tertimpa kecelakaan kerja sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu tentang BPJS dan peraturan pelaksanaan. Nah, di sini tuh ada macam-macam jaminan seperti yang dimaksud ayat 1 tersebut. Di atas meliputi biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan dan pengobatan, biaya rehabilitas, dan santunan berupa uang kecelakaan, seperti itu. Dan di sini juga ada peraturan perusahaan nomor 9, yaitu tunjangan kematian bukan karena oleh kecelakaan kerja. Nah, apabila pekerja meninggal dunia bukan karena oleh kecelakaan kerja, maka perusahaan akan memberikan sumbangan kepada ahli warisannya, seperti itu. Dan di sini juga ada peraturan perusahaan nomor 10, yaitu istirahat mingguan dan hari libur. Setelah kerja 5 hari berturut-turut itu kepala pekerja diberikan istirahat seminggu selama 2 hari kerja, seperti itu. Dan di sini juga ada peraturan perusahaan nomor 11. Di sini ada istirahat tahunan atau cuti. Nah, setiap pekerjaan itu tetap bulanan yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut berhak atas istirahat selama 10 hari kerja dengan mendapat uang penuh. Nah, di sini juga ada peraturan perusahaan nomor 12, yaitu cuti haid, hamil, atau gugur kandungan. Nah, bagi pekerja wanita yang akan melahirkan berhak atas cuti hamil selama setengah atau 1 tahun bulan sebelum dari melahirkan atau gugur kandungan dengan tepat mendapat uang penuh. Nah, bagi yang akan menggunakan cuti hamil harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pimpinan perusahaan dengan disertai surat keterangan. Nah, bagi wanita yang haid ini bagi wanita yang haid itu cuti haid selama 2 hari, yaitu hari pertama dan hari waktu haid yang harus disertai bukti-bukti yang sah, seperti itu. Dan di sini ada juga peraturan perusahaan nomor 13, yaitu izin meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan upah tanpa upah, seperti itu. Nah, di sini perusahaan itu memberikan izin kepada pekerja untuk meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapat upah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pernikahan pekerjaan sendiri selama 3 hari kerja, khitanan, membaptis anak selama 2 hari kerja, pernikahan anak selama 2 hari kerja, dan suami istri anak orang tua mertua meninggal itu selama 2 hari kerja, seperti itu. Untuk peraturan nomor 13. Dan di sini masih ada peraturan-peraturan. Peraturan ini selanjutnya peraturan perusahaan nomor 14. Nah, di sini tuh ada tunjangan untuk keluarga pekerja yang ditahan. Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib, baik oleh atau karena pengaduan perusahaan, maka pekerja tidak mendapat upah dan pihak keluarga akan mendapat bantuan tunjangan. Nah, seperti itu, bantuan yang paling lama 6 bulan selanjutnya, hubungan kerja pekerja bersangkutan akan diputuskan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, seperti itu. Dan di sini ada juga peraturan perusahaan nomor 15, yaitu keselamatan kerja, perlengkapan kerja. Jadi setiap pekerja itu wajib menjaga keselamatan dirinya dan pekerja lainnya, dan wajib memakai alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan mengenai
mengikuti atau mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Dan di sini ada juga peraturan perusahaan nomor 16, yaitu program peningkatan keterampilan atau training. Nah, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, perusahaan memberikan fasilitas waktu kepada seluruh pekerja untuk mengikuti pelatihan, dan bagi pekerja yang akan mengikuti pelatihan, sebelumnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dan atas dasar penunjukan dari perusahaan, seperti itu. Dan di sini juga ada peraturan nomor 17, yaitu tata tertib kerja perusahaan. Nah, dan di sini tuh ada kewajiban-kewajiban pekerjaan, larangan-larangan pekerjaan, seperti itu. Karena pasti setiap perusahaan itu memiliki tata tertib kerja. Dan di sini tuh ada juga peraturan perusahaan nomor 18, yaitu pelanggar tata tertib yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, setiap pekerja ini yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan, pelanggaran hukum atau merugikan perusahaan dapat dikenai sanksi pemutusan hubungan kerja atau PHK sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. YO Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Seperti itu. Dan di sini juga ada peraturan perusahaan nomor 19, yaitu pemberian peringatan. Itu perusahaan dapat memberikan peringatan secara lisan tertulis kepada setiap pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kerja perusahaan seperti itu. Dan slide berikutnya ini ada peraturan perusahaan nomor 20, yaitu mangkir. Nah, mangkir ini apabila pekerja tidak masuk bekerja tanpa pemberitahuan atau alasan yang dapat diterima oleh perusahaan, maka pekerjaan tersebut itu dianggap mangkir, dan selama mangkir upahnya itu tidak dibayar, seperti itu. Dan di sini juga ada peraturan perusahaan nomor 21, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, seperti peraturan sebelumnya itu, bagi pekerja yang telah melakukan pelanggaran berat atau telah diberikan peringatan 3 kali terakhir dan masih melakukan pelanggaran lagi, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja atau PHK yang dilaksanakan sesuai prosedur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Seperti itu. Dan di sini juga ada peraturan perusahaan nomor 22, yaitu penyelesaian keluh kesah pekerja. Nah, apabila terjadi keluh kesah, kekurangan atau puasnya pekerja atas syarat-syarat kerja, hubungan kerja ini keadaannya tertentu, dan ketenangan kerja maka akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan prosedur yang tertib, menyampaikan pembicaraan dengan atasan langsung atau pemimpin perusahaan, seperti itu, agar tidak memiliki miskomunikasi antar atasan dan bawahan. Nah, dari perusahaan nomor 22 ini kita lanjut ke peraturan perusahaan nomor 23, yaitu pensiun. Nah, pensiun ini perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerja tetap dan kontrak jaminan manfaat berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin hari tua para pekerja dengan iuran pembayaran BPJS Kesehatan 4% ditanggung perusahaan dan 1% itu ditanggung pekerja itu sendiri, serta BPJS Ketenagakerjaan itu 3,7% itu ditanggung perusahaan dan 2%-nya itu ditanggung pekerja itu sendiri, seperti itu. Dan di sini itu ada peraturan perusahaan nomor 24, yaitu penilaian prestasi kerja. Nah, untuk penilaian prestasi kerja ini, perusahaan menggunakan metode point allocation yang dimana penilaian dilakukan langsung oleh atasan. Penilaian didirikan sejumlah nilai total dia dialokasikan di antara para karyawan dalam kelompok seperti ditunjukkan dalam form beberapa itu pada karyawan yang lebih baik dan diberi nilainya, seperti itu. Dan di sini ada peraturan perusahaan nomor 25 atau lain-lain, yaitu perusahaan tidak akan menghalang-halangi, menghambat atau terbentuknya serikat pekerja di perusahaan atau SPTP, seperti itu. Dan selanjutnya ini ada peraturan perusahaan nomor 26, yaitu penutup. Nah, apabila ada hal-hal yang lain dan atau persyaratan kerja lainnya yang perlu dan belum tercantum di dalam peraturan perusahaan ini akan diatur kemudian hari dengan memperhatikan serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah,
Ada juga peraturan perusahaan ini mulai berlaku setelah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dan berlaku selama 2 tahun. Dan yang ketiga ini ada buku peraturan. Ini setelah disahkan akan ditempelkan di perusahaan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagai mestinya. Nah, ini beberapa peraturan perusahaan PT Pratapa Nirmala periode 2001-2023. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Saya lanjutkan. Suara saya kedengaran ya? Terus di sini ada job description atau job spesifikasi, atau bahasa Indonesianya deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan di perusahaan kami. Yang pertama ada direktur utama. Deskripsi pekerjaannya yaitu tujuannya perseroan yang dipimpin oleh direktur utama yang dibantu oleh anggota direksi lainnya dalam mengelola usaha perseroan. Terus identitas jabatannya yaitu nama jabatan direktur utama, atasan langsung RUPS, bawahan langsungnya Dewan Komisaris dan direksi. Terus departemen dan divisinya itu bisa di semua bidang. Tugasnya yaitu mengawasi Dewan Komisaris dan direksi, bertanggung jawab dalam mengembangkan arahan strategis perseroan dan memastikan bahwa seluruh target dan tujuan perusahaan itu tercapai. Terus spesifikasi pekerjaannya, pendidikan itu minimal S2 di bidang ekonomi atau manajemen. Terus punya pengalaman sekitar 5 tahun bekerja sebagai direktur utama atau menjadi bagian penting dalam perusahaan. Usia minimal itu harus benar-benar matang ya, sekitar 35 tahun. Terus mampu merencanakan, mengadakan dan mengatur negosiasi dengan pihak-pihak lain. Lalu warga negara Indonesia dan mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki kemampuan analisa kinerja operasional, pemasaran, sumber daya manusia dan keuangan dengan baik dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan. Lalu ada Dewan Komisaris, ya, job description-nya, yaitu tujuannya melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya mengenai perseroan, serta memberi nasihat kepada direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja, dan rencana anggaran perusahaan. Identitas jabatannya, nama jabatannya Dewan Komisaris, atasan langsungnya direktur utama, bawahan langsung itu seorang direksi. Departemen atau divisi itu semua bidang, bisa di semua bidang. Tugasnya yaitu mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Job specification-nya, pendidikan minimal S2 di semua bidang, manajemen atau ekonomi diutamakan. Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai Dewan Komisaris atau posisi penting dalam perusahaan. Berpengalaman dalam mengadakan perjanjian antar perusahaan, mampu bekerja sama dengan seluruh unit pekerjaan dengan baik, bertanggung jawab, jujur, dan loyal terhadap perusahaan. Terus memiliki kemampuan analisa kinerja operasional, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan dengan baik dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan. Lalu ada direksi. Job description-nya, satu, tujuannya itu melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai kepentingan dan tujuan perusahaan. Terus identitas jabatannya yaitu nama jabatan direksi, atasan langsung direktur utama dan Dewan Komisaris. Bawahan langsungnya Departemen Keuangan. Dia di departemen atau divisi bisa di semua bidang. Tugasnya yaitu membantu direktur utama dalam mengelola usaha perseroan. Terus job specification-nya, pendidikan minimal S2 di semua bidang. Manajemen atau ekonomi itu lebih diutamakan. Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai Dewan Komisaris atau posisi penting dalam perusahaan. Berpengalaman dalam mengadakan perjanjian antar perusahaan, mampu bekerja sama dengan seluruh unit pekerjaan dengan baik, bertanggung jawab, jujur, loyal terhadap perusahaan. Lalu memiliki kemampuan analisa kinerja operasional, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan dengan baik dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan.
Lalu ada HRD. Job description-nya tujuannya melakukan seleksi, rekrutan, dan manajemen SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sudah jelas. Lalu identitas jabatannya, nama jabatannya yaitu HRD atau Human Resource Generalist. Atasan langsungnya direksi, departemen atau divisinya itu Human Resources. Tugasnya yaitu bertanggung jawab. Yuk lanjut. Ya, lalu ada job specification dari seorang HRD, yaitu pria atau wanita usia maksimal 30 tahun. Jadi nggak terlalu tua, nggak terlalu muda juga. Lalu pendidikan minimalnya S1 atau D3 hukum dan atau psikologi, berpengalaman minimal 5 tahun di bidang human resource. Terus harus inisiatif, inovatif, loyal, serta berkemampuan komunikasi yang baik. Lalu ada sekretaris. Job description-nya yaitu tujuannya membantu direksi dalam administrasi dan penjadwalan tugas direksi serta pengurusan berbagai ilegalitas perusahaan yang sah secara hukum. Identitas jabatannya yaitu sekretaris, atasan langsungnya direktur utama, dewan komisaris, direksi, departemen atau divisinya di administrasi. Tugasnya yaitu mengorganisir, menyusun agenda pertemuan serta pelayanan, menyiapkan, membuat dan menyusun laporan-laporan, lalu membantu pengurusan legalitas perusahaan. Lalu job specification-nya wanita dengan usia minimum 22 tahun dan maksimum 26 tahun. Pendidikan minimalnya S1 hukum, ekonomi atau manajemen. Berpengalaman minimal 2 tahun sebagai sekretaris. Berpengalaman dalam mengadakan perjanjian antar perusahaan, taktis, bijaksana dan diplomasi. Dan yang penting bertanggung jawab, jujur dan loyal terhadap perusahaan. Lalu ada manajer keuangan. Manajer keuangan, job description-nya yaitu mempunyai tujuan untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Identitas jabatannya yaitu manajer keuangan, atasan langsungnya direksi, departemen atau divisinya di keuangan. Tugasnya membuat laporan keuangan secara akurat, komprehensif, dan tepat waktu. Memastikan penyajian laporan keuangan per wilayah, memastikan keseimbangan dari struktur keuangan atau neraca, memastikan perencanaan keuangan yang akurat dan tepat. Lalu ada job specification-nya, yaitu pria atau wanita usia minimal 25 tahun, pendidikan minimal S1, jurusan akuntansi dengan IPK minimal 3,00, memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang terkait diperlukan untuk posisi ini. Lalu lebih disukai manajer atau asisten manajer yang berspesialisasi dalam akuntansi atau yang setara. Lalu ada manajer marketing atau pemasaran. Job description-nya mempunyai tujuan memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses kegiatan marketing agar target perusahaan tercapai. Identitas jabatannya, nama jabatan yaitu manajer marketing. Atasan langsungnya direksi, departemen atau divisinya di marketing. Tugasnya mengidentifikasi, mengembangkan, atau mengevaluasi strategi pemasaran berdasarkan pengetahuan dari tujuan berdirinya perusahaan, karakter pasar, biaya, dan faktor kenaikan harga. Terus merumuskan, mengarahkan, atau mengkoordinasi kegiatan atau kebijaksanaan pemasaran, kebijakan pemasaran untuk mempromosikan produk atau jasa. Lalu bekerja dengan manajer iklan atau promosi. Lalu mengumpulkan, mengumpulkan daftar penawaran produk atau jasa. Job specification-nya pria atau wanita usia minimal 25 tahun, minimal pendidikan diploma atau sarjana, diutamakan jurusan manajemen atau marketing dan ekonomi terutama. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun, memiliki communication skill yang baik, memiliki kemampuan leadership, dan bisa aktif berbahasa Inggris.
Lalu ada manajer produksi, job description-nya yaitu tujuannya bertanggung jawab atas manajemen teknis, pengawasan, dan pengendalian dalam proses produksi identitas jabatan. Nama jabatannya yaitu manajer produksi, atasan langsungnya direksi, departemen atau divisinya di produksi. Tugasnya melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produk, lalu menilai proyek dan sumber daya persyaratan, lalu mengawasi proses produksi, menentukan standar kontrol kualitas, mengawasi pekerjaan staf junior. Job specification-nya yaitu pria atau wanita usia maksimal 30 tahun, pendidikan S1 dengan IPK minimal 3,0. Itu jurusan teknik mesin atau teknik industri atau setara dari perguruan tinggi negeri atau swasta. Pengalaman minimal 5 tahun sebagai asisten manajer produksi di bidang manufaktur. Memiliki leadership dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Lalu ada manajer operasional. Job description-nya tujuannya bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian proses produksi serta distribusi semua unit operasional dilakukan secara berkualitas, efektif, dan efisien serta memenuhi ketentuan dan standar operasional prosedur perusahaan. Yang berlaku juga standar yang dikehendaki pelanggan. Identitas jabatannya, nama jabatan manajer operasional, atasan langsungnya direksi, departemen atau divisinya di operasional. Tugasnya mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas produksi dan distribusi unit operasional. Terus mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan sistem dan prosedur berkaitan dengan produksi dan distribusi. Lalu berpartisipasi dalam mengembangkan SOP produksi dan distribusi unit operasional. Lalu monitoring penerimaan atau pembayaran piutang hasil penjualan dan mengevaluasi laporan operasional dan SOP. Job spesifikasinya, pria atau wanita usia 25 tahun, lulusan minimal S1 manajemen operasional, berpengalaman minimal 2 tahun di bidangnya. Lalu mampu bekerja secara individu ataupun tim, memiliki jiwa pemimpin, dan bisa berbahasa Inggris, tulis atau lisan lebih disukai. Lalu ada manajer laboratorium. Job description-nya, tujuannya bertanggung jawab akan penelitian racikan bahan baku produksi. Identitas jabatannya, nama jabatan yaitu manajer laboratorium, atasan langsungnya direksi, departemen atau divisinya di laboratorium. Tugasnya memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan laboratorium, melakukan perencanaan dan mengembangkan laboratorium, mengelola tenaga laboratorium, memantau pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di laboratorium, dan memberikan evaluasi terhadap hasil kinerja para anggota laboratorium. Job specification-nya, pria atau wanita usia minimal 25 tahun, S1 kimia analisis, atau memiliki pengalaman minimal 2 tahun di lab uji, memahami pengujian obat, memahami ISO 17025/2017, dan dapat melakukan validasi dan verifikasi pengujian. Lalu ada manajer gudang. Job description-nya, tujuannya bertanggung jawab atas perencanaan, pengarahan, dan mengkoordinasikan penyimpanan dan distribusi bahan dan juga produk. Nama jabatannya manajer gudang, atasan langsungnya direksi, departemen atau divisinya itu di gudang. Tugasnya melakukan perencanaan pengadaan barang dan distribusi. Lalu mengawasi dan mengontrol operasional gudang, melakukan order barang sesuai dengan kebutuhan, mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan keluar sesuai dengan SOP, dan melakukan pengecekan barang. Job specification-nya, pria atau wanita usia maksimal 35 tahun, pendidikan D3 semua jurusan, menguasai operasional gedung dan administrasi gudang yang utama, dan memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Dan yang terpenting itu mampu bekerja sama dengan baik dengan tim manajer dan supervisor bagian terkait. Dan job description-nya, lalu ada supervisor ya. Job description-nya tujuannya untuk memastikan bahwa operasi dilakukan secara produktif serta untuk memastikan profitabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Identitas jabatannya, nama jabatan supervisor penjualan, atasan langsungnya manajer marketing, departemen atau divisinya itu di marketing. Tugasnya melakukan penjualan sesuai target yang ditentukan, memberi coaching atau pelatihan dan mentoring kepada bawahan. Lalu membuat laporan penjualan harian. Job specification-nya pria atau wanita, usia maksimal 25 tahun, pendidikan minimal S1 atau D3 semua jurusan, berpengalaman minimal 3 tahun di bidang sales supervisor produk aset digital, dan memiliki pengalaman dan familiar dan memiliki jaringan di bidang produk aset digital. Lalu ada staf keuangan. Job description-nya tujuannya melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program, melakukan transaksi keuangan perusahaan, melakukan pembayaran kepada supplier, berhubungan dengan baik dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan. Identitas jabatannya, nama jabatannya yaitu staf keuangan. Atasan langsungnya manajer keuangan, departemen atau divisinya di keuangan. Tugasnya membuat rancangan keuangan, menyiapkan laporan keuangan, mengelola keuangan, dan mengelola kredit. Job specification-nya pria atau wanita, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal D3 atau S1 akuntansi, berpengalaman minimal 2 tahun di bidang terkait. Memiliki tanggung jawab yang tinggi, dan yang utama itu menguasai Microsoft Word dan Microsoft Excel. Lalu ada staff marketing. Job description-nya tujuannya yaitu mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada guna meningkatkan pemasaran produk perusahaan. Identitas jabatannya, nama jabatannya itu marketing support, atasan langsungnya kepala divisi marketing, departemen atau divisinya di marketing. Tugasnya melakukan pemeriksaan dan penginputan order, menginput data sales order, memastikan kelengkapan data pelanggan, membuat surat perjanjian kerjasama MOU atau MOU, melakukan pemeriksaan dan posting data harga, membuat laporan keuangan. Job specification-nya pria atau wanita, usia maksimalnya itu 30 tahun, pendidikan minimal D3 atau S1 semua jurusan, berpengalaman minimal 2 tahun di bidang terkait, memiliki semangat jual atau target oriented, atau bisa ngejar target lah, berusaha untuk mengejar target. Lalu staf produksi. Job description-nya tujuannya bertanggung jawab atas manajemen teknis, pengawasan, dan pengendalian dalam proses produksi. Lalu identitas jabatannya, nama jabatan staf produksi, atasan langsungnya manajer produksi, departemen atau divisinya di produksi. Tugasnya melakukan kegiatan produksi, lalu merawat dan menjaga peralatan produksi, dan melakukan pengawasan terhadap bahan baku. Job specification-nya pria atau wanita usia maksimal 28 tahun, pendidikan SMA atau SMK sederajat, bisa pengalaman atau non-pengalaman, memiliki keahlian dalam mengelola SDM, pengetahuan permesinan, dan pengadaan bahan baku. Lalu ada staf operasional. Job description-nya tujuannya bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian proses produksi serta distribusi semua unit operasional dilakukan secara berkualitas, efektif, dan efisien, serta memenuhi ketentuan dan standar operasional prosedur perusahaan yang berlaku, juga standar yang dikehendaki pelanggan. Identitas jabatannya, nama jabatannya staf operasional, atasan langsungnya manajer operasional, departemen atau divisinya di operasional. Tugasnya mengkoordinasikan aktivitas produksi dan distribusi unit operasional, melaksanakan sistem dan prosedur berkaitan dengan produksi dan distribusi, lalu berpartisipasi dalam mengembangkan SOP produksi dan distribusi unit operasional. Lalu ada staf laboratorium. Job description-nya tujuannya itu melakukan penelitian peracikan bahan baku produksi. Identitas jabatannya
Nama jabatannya itu staf laboratorium. Atasan langsungnya manajer laboratorium, departemen atau divisinya di laboratorium. Tugasnya melakukan kegiatan laboratorium, lalu melakukan perencanaan dan pengembangan laboratorium, memantau pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di laboratorium, lalu memberikan evaluasi terhadap hasil kinerja para anggota laboratoriumnya. Lalu ada staf gudang, job description-nya, tujuannya bertanggung jawab atas perencanaan, pengarahan, dan mengkoordinasikan penyimpanan dan distribusi bahan dan juga produk. Nama jabatannya yaitu staf gudang, atasan langsungnya manajer gudang, departemen atau divisinya di gudang. Tugasnya melakukan perencanaan pengadaan barang dan distribusi, mengawasi dan mengontrol operasional gudang, melakukan order barang sesuai dengan kebutuhan, dan mengawasi pekerjaan staf junior. Lalu ada resepsionis, job description-nya, tujuannya menjadi jembatan informasi antara pihak manajemen perusahaan dengan tamu untuk menyapa, melayani, memberikan informasi kepada pengunjung, pelanggan, atau pihak yang berkepentingan terkait tujuan yang diinginkan. Nama jabatannya resepsionis, atasan langsungnya HRD langsung. Lalu departemen atau divisinya di Human Resources. Tugasnya yaitu menyapa tamu perusahaan, melayani tamu perusahaan, memberikan informasi kepada tamu terkait tujuan yang diinginkan, dan menjadi jembatan untuk informasi. Lalu ada security atau keamanan, biasa disebut satpam. Tujuannya menjaga keamanan kantor. Nama jabatannya security, atasan langsungnya yaitu HRD, departemen divisinya di Human Resources. Tugasnya menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan lingkungannya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi, dan pengamanan teknis lainnya. Melindungi dan mengayomi terhadap warga di tempat kerja dan lingkungannya. Lalu ada kurir. Job description-nya tujuannya melakukan pengiriman barang-barang. Nama jabatannya kurir, atasan langsungnya manajer gudang, departemen atau divisinya di gudang. Tugasnya melakukan pengiriman barang dan memastikan pengiriman barang tepat waktu dan diterima oleh pihak yang bersangkutan. Lalu ada cleaning service, job description-nya, yaitu tujuannya memelihara lingkungan kantor atau tempat kerja agar tetap bersih dan rapi. Identitas jabatannya, nama jabatan cleaning service, atasan langsungnya HRD, departemen atau divisinya di kebersihan. Tugasnya sudah jelas membersihkan dan merapikan semua aset-aset yang ada di perusahaan, seperti meja, kursi, komputer dan perlengkapan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Rama Padli Maulana. Silakan, Rama. Kemudian yaitu dilanjut dengan aspek operasional. Selanjutnya, di sini ada rencana pelayanan. Dalam rencana pelayanan yang dijalankan adalah menjaga kualitas pelayanan dan hasil yang terbaik dengan berorientasi pada profesionalitas. Kemudian analisis pendukung bisnis. Untuk mendukung kelangsungan bisnis ini dibutuhkan beberapa elemen terkait di dalamnya, antara lain pabrik, laboratorium, tenaga penelitian, dan tenaga penelitian. Kemudian ada karyawan. Kemudian peralatan ataupun peralatan yang kami miliki guna menunjang operasional kami, diantaranya itu sistem informasi online, perlengkapan administrasi, dan kendaraan operasional. Selanjutnya, untuk proses penjualan, yaitu pada proses penjualan ini akan melakukan beberapa tahap penjualan, yaitu pelayanan produk, pengurusan izin produk, kemudian menawarkan ke apotek, klinik, puskesmas, dan juga rumah sakit. Kemudian menjalin kerjasama dengan apoteker, dokter, dan juga kepala bidang perawatan. Dan ada SOP atau Standard Operating Procedure. Ada beberapa prosedur dalam bekerja dan selebihnya akan diatur dalam peraturan perusahaan seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Anissa Bujianti di atas. Kemudian lanjut.
Next slide. Halo. Nah, kemudian ada aspek pemasaran. Nah, untuk aspek pemasaran ini ada analisis pasar. Dalam Jalan Nusa ini, kami menyasar atau sebagai target pasar semua kalangan masyarakat yang membutuhkan pengobatan dengan alternatif produk dan dengan harga yang rendah. Tapi yang menjadi fokus kami sekarang adalah kalangan kecil dan menengah. Kemudian strategi pemasaran dari perusahaan kami yaitu karena kami membuka perusahaan industri farmasi, maka pemasaran utama kami pilih secara offline. Berikut lokasi pasar yang akan kami kembangkan, itu apotek, puskesmas dan klinik, serta rumah sakit. Untuk online ini juga, lanjut aja, next. Nah, kemudian ada aspek keuangan. Lanjut. Bagian ini dari aspek keuangan ini adalah akan menjelaskan tentang kebutuhan dana, sumber dana, harga jual, proyeksi gaji, berikut. Inilah peralatan kantor, biayanya 25 juta rupiah, kemudian ada perlengkapan kantor sebesar 437.500 juta rupiah, 437.500.000 rupiah. Kemudian ada beban-beban seperti sewa kantor, listrik, telepon, internet atau disebut dengan utilitas yaitu 187.500.000 per tahun. Kemudian ada kendaraan inventaris itu sebesar 1.250 juta. Ada gaji karyawan sebesar 2.970 juta rupiah per tahun. Dengan total tersebut adalah 4.870 juta rupiah. Yaitu dengan pada modal dasar sebesar 10 miliar dengan sisa modalnya itu sebesar 5.130 juta rupiah. Lanjut. Untuk sumber dana yang berasal dari dana pribadi yaitu sebesar 10 miliar. Tadi kan ada tuh modalnya, dan dari mana tersebut yaitu dibagi rata dari masing-masing pemilik, yaitu kami berempat, Nisa Pujanti, Cakra Negara, Citra Wulan, dan saya Rama Fadlis, masing-masing sebesar 20% atau sebesar masing-masing 2,5 miliar atau 2.500.000 juta. Berikut kemudian ada besaran gaji dan mekanisme pembayaran. Gaji akan dibayarkan setiap tanggal 1 setiap bulannya dan secara payroll akun bank masing-masing karyawan dengan rincian sebagai berikut. Ada direktur utama itu dengan gaji pokok 30.500.000 dan tunjangan 7.500.000. Kemudian dewan komisaris sebesar 25 juta dengan tunjangan 5 juta. Kemudian ada direksi sebesar 18.50 dengan tunjangan 5 juta. Kemudian ada HRD sebesar 12.500 dengan tunjangan 3.50. Kemudian ada sekretaris dengan gaji 7.500.000. Kemudian ada manajer keuangan dan semua manajer dengan gaji yaitu manajer keuangan, produksi operasional dan budgeting sebesar 10 juta dengan tunjangan yang sama yaitu 2.500.000. Kemudian ada supervisor sebesar 7.500.000 dengan tunjangan 1.875.000. Kemudian ada masing-masing staf dari beberapa divisi yaitu keuangan, marketing, produksi, operasional, dan budgeting dan gudang sebesar 5 juta. Untuk gudang yaitu 4.375.000. Kemudian untuk resepsionis sebesar 3.750. Kemudian untuk security juga sama 3.750. Untuk kurir juga sama 3.750.000. Kemudian ada cleaning service sebesar 2.500.000. Dengan total gaji yaitu 211.875.000. Dan total tunjangan yaitu sebesar 35.675.000. Yaitu dengan total keseluruhan dari besaran gaji dan mekanisme pembayaran ini sebesar 240.500.000 rupiah. Itu dilakukan pembayaran setiap per bulan. Dan di atas totalnya sudah ada per tahun. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan pada pemaparan dari perencanaan bisnis dari kelompok kami yaitu PT perusahaan kami di bidang farmasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.